Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Dustianingsih selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Kelompok 2 yang terdiri dari Tarista Dina Maulaya, Vina Yulianti Kawulandari, Liandari Madani, Ivan Riansyah Sukmanudin, Fika Dustianingsih, dan Nando Hendriansyah. Yang pertama, kondisi sosial dan keagamaan. Yang pertama, kristenisasi faktor objektif yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Misi Kristen, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi Belanda. Bahkan kegiatan-kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu oleh dana-dana negara Belanda. Efektivitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama menggugah Kiai Ahmad Dahlan untuk membentangi umat Islam dari pemurtadan. Yang kedua, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam, pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Faktor objektif yang kedua secara eksternal yaitu disebabkan oleh politik kolonialisme dan imperialisme Belanda yang menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia. 1. Periode pertama. Periode sebelum Senouk Hurgonje. A. Belanda berprinsip agar penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memberontak. B. Menerapkan dua strategi. C. Dalam pelarangan pengalaman ajaran Islam. 2. Periode kedua. Periode setelah Senouk Hurgonje menjadi penasihat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. A. Dalam hal ini tidak semua kegiatan pengalaman Islam dihalangi, bahkan dalam hal tertentu didukung. B. Kebijakan Senouk didasarkan 3 prinsip utama. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi nomor 2, faktor subjektif keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor pendukung atau penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Ali Imran ayat 104 dengan artinya, dan hendaklah Anda di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, melaksanakan misi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat kita.
Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap Islam dan umatnya. Menurut Majelis Pustaka, dokumen tersebut adalah pemikiran orisinil Kyai Haji Ahmad Dahlan yang isinya adalah yang pertama, pandangan Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama syalaf. Ulama syalaf yang dimaksud di sini adalah mereka yang merupakan 3 generasi pertama umat Islam, terdiri dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan tabiut tabiin. Ini bisa diartikan bahwa Kyai Haji Ahmad Dahlan secara rigid menganut paham yang sejalan dengan paham akidah yang dianut oleh 3 generasi muslim awal tersebut. Paham dimaksud adalah pemahaman akidah seperti yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman akidah yang murni seperti maktub dalam 2 sumber hukum Islam tersebut, tanpa pengurangan dan penambahan. Saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Inilah 2 hukum utama yang dipakai oleh Kyai Haji Dahlan dalam meletakkan dasar bagian perjuangan Muhammadiyah. Jika dalam 2 dasar hukum tadi belum ditemukan hukumnya, maka menggunakan penalaran melalui ijtihad, sedangkan ijma dan iqyas sebagai referensi. Dalam memahami Al-Quran ditempuh dalam 5 jalan, yaitu selalu bertanya pada diri sendiri apakah larangan agama yang telah dilakukan telah ditinggalkan. 2. Mengerti artinya. 3. Mengerti maksudnya. 4. Apakah pemerintah agama yang dipelajari sudah dikerjakan. 5. Tidak tergesa-gesa mencari ayat lain sebelum isi ayat sebelum dikerjakan. Bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Untuk memperoleh pemahaman demikian, orang Islam harus memperluas dan mempertajam kemampuan akal pikiran dengan logika. Inilah perbedaan Kyai Ahmad Dahlan dengan sebagian besar ulama Islam saat itu. Kyai Ahmad Dahlan adalah sosok yang sangat terbuka, mau menerima pembaruan sebanyak itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, pembaruan itu juga logis dan membawa kemaslahatan bagi umat. Suatu hal yang tidak terdapat dalam diri para tokoh umat Islam saat itu di Jawa khususnya. Para pemuka agama Islam saat itu lebih suka mengajarkan Islam sebagai suatu warisan pusaka yang keramat. Hanya pantas untuk dibicarakan, disanjungkan, Islam diajarkan tanpa penerapan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk memecahkan persoalan umat Islam yang sangat berat dan kompleks. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.